materi Pancasila sebagai dasar dalam pendidikan multikultural yang akan memenuhi tugas pendidikan Pancasila. Di sini saya Casilia Jungkris Paman dengan NRP 2530200083 bersama rekan-rekan saya Fauzia Najwa dengan NRP 253020102. Saya Siti Rahmat Puspitasari dengan NRP 2530200114. Saya Lili Nandira dengan NRP 253020112. Saya Audia Lutfi Zahara dengan NRP 2530200087. Saya Safira Paramazhari dengan NRP 2530200116. Saya Fajar Nurifah Awalia dengan NRP 253000109. Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat beragam. Kita hidup berdampingan dengan perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa. Keberagaman ini merupakan kekayaan bangsa, tetapi bisa juga menimbulkan konflik jika tidak disikapi dengan bijak. Oleh karena itu, diperlukan nilai dasar yang mampu menyatukan perbedaan tersebut. Pancasila hadir sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia, termasuk dalam dunia pendidikan. Dalam pendidikan multikultural, Pancasila berperan sebagai landasan nilai untuk menumbuhkan sikap saling toleransi, saling menyayangi, saling menghargai, dan persatuan. Melalui penerapan nilai-nilai Pancasila, keberagaman dapat menjadikan salah satu kekuatan untuk menciptakan suasana yang harmonis dan berkeadilan. Pancasila merupakan dasar negara dan pedoman hidup bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bukannya sebagai dasar hukum dan politik negara, tetapi juga sebagai pedoman moral dan etika bagi warga negaranya, termasuk di dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, Pancasila dalam konteks pendidikan memiliki fungsi sebagai satu landasan pembentukan karakter peserta didik, yang dimana nilai-nilai Pancasila mengajarkan kita mengenai toleransi, saling berhormati, keadilan, dan karakter kemanusiaan yang membentuk peserta didik tidak hanya pintar secara akademik, namun pintar secara etika dan moral. Yang kedua, sebagai sumber nilai pendidikan multikultural, di mana Pancasila dapat diterapkan tanpa melihat latar belakang sosial, budaya, dan agama dari seseorang. Yang ketiga, menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai. Karena pendidikan yang berlandaskan Pancasila dapat mendorong penciptaannya lingkungan belajar yang harmonis dan damai. Pendidikan multikultural adalah pendekatan pendidikan yang menghargai perbedaan latar belakang para peserta didik, mulai dari bahasa, suku, budaya, dan juga agama. Tujuan pendidikan multikultural adalah untuk menanamkan sikap saling menghargai, toleransi, dan juga keadilan sosial. Namun, pendidikan multikultural ini tidak hanya mengajarkan tentang pengetahuan saja, akan tetapi para peserta didik diharapkan dapat membentuk sikap mereka agar bisa hidup rukun di tengah perbedaan. Di Indonesia yang masyarakatnya majemuk, pendidikan multikultural ini sangatlah penting agar kita bisa terhindar dari konflik-konflik sosial dan juga menurunkan tingkat diskriminasi. Oke, selanjutnya ada hubungan Pancasila dan pendidikan multikultural. Pancasila memiliki hubungan yang sangat erat dengan pendidikan multikultural karena nilai yang terkandung di dalamnya sangat selaras dengan prinsip penghargaan terhadap keberagaman. Nah, sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, Pancasila menjadi landasan utama dalam membangun sikap saling menghormati, toleransi, dan kebersamaan di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan pentingnya sikap saling menghormati antar umat beragama, serta menumbuhkan rasa toleransi dalam menjalankan keyakinannya masing-masing, tanpa memaksakan kehendak kepada orang lain. Nilai ini sangat relevan dalam pendidikan multikultural karena mendorong terciptanya kehidupan beragama yang rukun dan damai. Nah, selanjutnya di dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan pentingnya memperlakukan setiap individu secara adil, manusiawi, dan bermartabat tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, maupun budayanya. Dalam konteks pendidikan multikultural ini, sila ini mengajarkan sikap empati, saling menghargai, dan menolak segala bentuk diskriminasi.
Lalu yang ketiga, Persatuan Indonesia mengajarkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah berbagai perbedaan yang ada. Pendidikan multikultural ini berperan dalam menanamkan kesadaran bahwa keberagaman bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk memperkokoh persatuan bangsa. Lalu pada sila keempat yaitu permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menanamkan nilai demokrasi, musyawarah, serta sikap saling menghargai pendapat orang lain. Nilai ini sangat penting dalam pendidikan multikultural karena membiasakan peserta didik untuk bersikap terbuka, saling menghormati perbedaan pandangan, dan menyelesaikan masalah secara bijaksana. Sementara itu, pada sila yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan bagi semua tanpa terkecuali. Pendidikan multikultural yang berlandaskan sila ini mendorong terciptanya kesetaraan kesempatan dan keadilan dalam bidang pendidikan maupun kehidupan sosial. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila menjadi dasar yang kuat dalam penerapan pendidikan multikultural di Indonesia, karena mampu membentuk karakter masyarakat yang toleran, adil, demokratis, dan bersatu dalam keberagaman. Dalam lingkungan pendidikan, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan multikultural dapat dilakukan melalui beberapa cara yang saling berkaitan dan berkelanjutan. Pendidikan tidak hanya berperan sebagai tempat transfer ilmu, tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter dan sikap kebangsaan peserta didik. Pertama, penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui materi pembelajaran yang menghargai keberagaman budaya, suku, agama, dan latar belakang sosial. Materi yang disajikan hendaknya bersifat inklusif, tidak mengandung unsur diskriminasi, serta memberikan ruang bagi semua kelompok untuk diakui dan dihargai. Dengan demikian, peserta didik dapat memahami bahwa perbedaan merupakan bagian dari identitas bangsa Indonesia dan selaras dengan nilai kemanusiaan dan persatuan yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, penerapan nilai Pancasila juga dapat diwujudkan melalui metode pembelajaran. Guru atau dosen dapat menggunakan metode yang mendorong kerjasama, diskusi kelompok, dan dialog terbuka antar peserta didik. Melalui interaksi tersebut, peserta didik belajar untuk saling mendengarkan, menghargai pendapat orang lain, serta menyelesaikan perbedaan secara musyawarah. Hal ini mencerminkan nilai demokrasi dan keadilan sosial yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, penerapan nilai Pancasila terlihat dari sikap dan perilaku sehari-hari di lingkungan sekolah atau kampus. Sikap saling menghormati perbedaan pendapat, budaya, dan keyakinan harus dibiasakan dalam setiap aktivitas pendidikan. Lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh toleransi akan membantu peserta didik menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Dengan cara ini, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipelajari secara teoritis, tetapi juga dipraktikkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga pendidikan multikultural dapat membentuk generasi yang toleran, berkarakter, dan berjiwa kebangsaan. Tantangan dan peran mahasiswa. Pendidikan multikultural dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan seperti sikap intoleransi, prasangka, dan stereotip negatif terhadap perbedaan suku, agama, ras, budaya, maupun latar belakang sosial. Kurangnya pemahaman akan pentingnya menghargai keberagaman sering memicu konflik dan diskriminasi yang berdampak pada melemahnya persatuan bangsa. Selain itu, perkembangan media sosial yang tidak diimbangi dengan literasi digital yang baik turut memperbesar penyebaran ujaran kebencian dan informasi tidak bertanggung jawab yang berpotensi menimbulkan perpecahan di masyarakat. Dalam menghadapi tantangan tersebut, mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan dan generasi penerus bangsa. Dengan bekal pendidikan dan akses terhadap ilmu pengetahuan, mahasiswa diharapkan mampu berpikir kritis, bersikap terbuka, serta memandang keberagaman sebagai kekayaan yang harus dijaga. Mahasiswa juga dituntut untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti menjunjung tinggi kemanusiaan, keadilan, musyawarah, dan persatuan dalam setiap tindakan.
Di lingkungan kampus dan masyarakat, mahasiswa dapat berperan aktif sebagai menciptakan suasana yang inklusif, menghargai perbedaan pendapat, serta menjalin kerjasama lintas budaya dan latar belakang. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila secara konsisten, mahasiswa dapat menjadi teladan yang bersikap toleran dan menolak segala bentuk diskriminasi. Pendidikan multikultural yang berlandaskan Pancasila pun tidak hanya berhenti di tataran konsep, tetapi terwujud dalam tindakan nyata yang mendukung terciptanya masyarakat Indonesia yang adil, damai, dan menghargai perbedaan dalam keberagaman. Sebagai kesimpulan, Pancasila merupakan dasar yang sangat penting dalam pendidikan multikultural di Indonesia. Nilai-nilainya mampu untuk menjadi pedoman dalam menyikapi keberagaman secara bijak dan adil. Melalui pendidikan multikultural berdasarkan Pancasila, diharapkan lahir generasi muda yang berkarakter, toleran, dan memiliki semangat persatuan. Selain itu, pendidikan multikultural berbasis Pancasila membekali generasi muda untuk menyelesaikan konflik dengan musyawarah. Sikap toleransi yang dibangun di pendidikan ini akan menghasilkan persatuan bangsa dan menghindari diskriminasi yang akan menghancurkan keharmonisan sosial. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan multikultural tidak hanya melahirkan individu yang berkarakter, tetapi juga warga negara yang bertanggung jawab, adil, dan peduli terhadap sesama. Pendidikan ini menyiapkan generasi yang mampu untuk menghadapi tantangan tanpa menghilangkan nilai-nilai luhur dan kebangsaan bangsa Indonesia. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan teman-teman semua. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah pemahaman mengenai pentingnya pendidikan multikultural berbasis Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.